Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mustami'in, para pemirsa bias bimbingan Islam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah halaqah yang ke-7 dalam pembahasan kitab Sifatu Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, karya Syekh Salim Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan rahimahullahu ta'ala. Pada halaqah yang ke-7 ini kita akan membahas tentang hal-hal yang wajib ditinggalkan oleh orang yang sedang berpuasa Ramadan. Orang yang berpuasa pada hakikatnya dia sedang melakukan ibadah lillah subhanahu wa ta'ala, bahkan melakukan satu rukun Islam yang besar. Dan orang yang berpuasa dengan hakiki adalah yang berpuasa juga dari berbagai macam perbuatan dosa. Anggota tubuhnya berpuasa dari hal-hal yang sekiranya mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Lisannya berpuasa dari dusta, dari berkata-kata yang keji dan mungkar, atau dari kata-kata yang mengundang syahwat. Lisannya berpuasa dari ghibah, dari namimah. Ya, tentunya selain perutnya juga berpuasa dari makan dan minum, maka lisannya, anggota tubuh lainnya berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaluannya berpuasa dari rafath, ya, dari hal-hal yang sekiranya dapat mendatangkan syahwat yang haram. Sehingga ketika berpuasa dia tidaklah berbicara kecuali dengan ucapan yang baik, ya, tidak menyakiti orang lain. Dan kalaupun dia berperilaku, maka perilakunya tidak merusak saumnya, ya, dan tidak bahkan membatalkan saumnya, ya. Inilah seharusnya puasa yang hakiki, yang masyru'. Bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dan syahwat jima antara suami dan istri, tapi puasa yang hakiki, yang sesungguhnya, yang sejati adalah berpuasa dari semua yang tadi disebutkan, menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan. Lisannya berpuasa dari dusta, bohong, ya, banyak bicara atau menyakiti orang lain, dan anggota tubuhnya juga tidak melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Maka dengan demikian, yakni puasanya bernilai besar, ya, berpahala sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berpuasa hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, sementara dia masih melakukan hal-hal yang maksiat yang lainnya, walaupun bukan pembatal puasa, ya, dan juga lisannya dia tidak menjaganya, seperti tetap berbohong, tetap berdusta, ghibah, namimah, mencela, menyakiti orang, maka, ya, barangkali puasanya sah, akan tetapi sama sekali tidak bernilai pahala, ya. Oleh karena itu Allah berfirman, ya, dalam ayat yang kita sudah hafal barangkali, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah target dan tujuan akhir kita digembleng oleh Allah selama bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya, karena kita selama 1 bulan itu melatih diri terus, ya, memperbaiki diri, bukan hanya sekedar puasa makan dan minum saja, dan menahan diri dari syahwat, ya, di siang hari antara suami dan istri. Bukan hanya itu, tapi juga melatih diri berakhlak baik, berakhlak mulia, ya. Oleh karena itu juga dalam hadis disebutkan, ya, as-syamu junnah,
Ya, puasa itu benteng ya, yang bisa membentengi dan melindungi pelakunya dari maksiat-maksiat. Itulah harapan Nabi SAW dari puasa kita. Maka kata Nabi, kitanya juga harus berusaha fala yarfuth wala yajhal. Jangan kita berkata-kata rafath, ya, berkata-kata keji, buruk, mungkar, ya, berkata-kata jorok yang sifatnya bisa membangkitkan syahwat. Wala yajhal, dan jangan berkata bodoh, jangan berperilaku bodoh. Bahkan Nabi mengajarkan wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Ya, kalau ada orang ya mengajak berselisih, mengajak ribut dengannya, mencaci makinya bahkan, maka tahan diri dan ucapkan inni shaim, aku sedang berpuasa. Ya. Sehingga ada dalil khusus juga bahkan yang menjelaskan kepada kita bahwa orang yang puasa itu wajib meninggalkan ya kata-kata yang mungkar, yang keji, yang kotor, yang menjurus kepada syahwat yang diharamkan di siang hari Ramadan. Ya. Tadi yang sudah disebutkan adalah salah satu riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, ada lagi dalam riwayat lain dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan Mustadrak Al-Hakim dari Abu Hurairah dengan lafaz laisa siyamu minal akli wasyarab. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Puasa itu juga menahan diri dari perkataan sia-sia dan rafath, ya, perkataan keji, mungkar, dan hal-hal yang menjurus kepada syahwat. Fa in sabaka ahadun aw jahila alaik, apabila salah seorang ya mencaci atau menghinamu, ya, atau mengata-ngataimu atau berbuat bodoh kepadamu, maka faqul inni shaimun inni shaim. Katakan saya ini sedang berpuasa, saya ini sedang berpuasa. Dan juga ada ancaman yang cukup berat ya dan keras dari Nabi SAW, yang beliau di situ menyebutkan bahwa betapa banyak orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa dari puasanya, ya barangkali hanya sekedar penggugur kewajiban saja, tapi tidak dapat pahala apapun. Nabi SAW bersabda, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atas. Yes. Sebagaimana dalam Sunan Ibnu Majah dan yang lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, betapa banyak orang yang berpuasa ya, dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya, hanya sekedar ya lapar dan haus saja, lapar dan dahaga saja. Lafaz lengkapnya adalah sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ya, dari Abu Hurairah juga, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atas wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihis sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya sekedar mendapatkan dari puasanya itu lapar dan dahaga saja. Dan betapa banyak orang yang qiyamul lail, dia mendapatkan dari qiyamul lail itu hanya begadang di malam hari saja, bangun di malam hari saja, nggak dapat pahala apapun. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Dan juga Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, ya sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah juga, man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qawla zur, ya perkataan dusta, perkataan bohong, wal 'amala bihi, dan perbuatannya, ya, maka falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh, Allah tidak berhajat ya terhadap perbuatan dia berupa meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak butuh puasanya. Jadi puasa yang sempurna, yang benar adalah bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi juga kita wajib meninggalkan hal-hal yang sekiranya dapat menggugurkan atau bahkan ya
menghilangkan sama sekali nilai dan pahala puasa itu sendiri, ya seperti tadi yang sudah disebutkan, berupa perkataan bohong, ya menyakiti orang lain, perbuatan keji, ya ghibah, namimah dan yang sejenisnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.